ide inilah awalnya muncul pada tahun 2003 ketika Kabupaten Pidijaya masih dalam Kabupaten PD. Komite Kabupaten PD pada saat itu adalah komite unggulannya adalah kakao. Kakao petani pada saat itu yang hasil produksinya begitu banyak melimpah, namun dikelolanya dalam pemasarannya masih dijual dalam bentuk biji. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah untuk petani, maka kami muncullah sebuah ide bagaimana untuk membuat suatu usaha pengolahan coklat dari biji coklat menjadi coklat yang siap saji. Gunanya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan bisa menampung biji kakao yang diproduksi oleh petani dan bisa kita olah di coklat. Dan pada tahun 2010 barulah bisa terrealisasi adalah mulai produksi pertama berkat ada dukungan dari OSK Jepang dan juga pemerintah atau Dinas Perkebunan Provinsi Aceh. Dan dari 2010 kita sudah mulai memproduksi kakao pertama dengan produknya ada beberapa macam, antara lain yaitu tepung coklat, lemah coklat, dan coklat bar dan coklat C-in-1. Jadi dari tahun ke tahun, alhamdulillah usaha coklatnya semakin berkembang. Kita lihat dari karyawan kami juga bertambah dan permintaan pasar juga bertambah. Dengan ada dukungan pemerintah juga, alhamdulillah sampai sekarang usaha kami sudah nampak perkembangan yang begitu besar. Kami juga di sini memiliki visi dan misi kami adalah bagaimana usaha ini menjadi suatu usaha yang mampu berdiri sendiri dan mampu memproduksi kakao yang memproduksi coklat yang memiliki nilai tambah atau nilai saing baik lokal maupun luar. Dan juga kami ingin menjadi perusahaan ini menjadi sebuah usaha yang mandiri dan profesional yang mampu bersaing dengan perusahaan lain. Misi kami adalah selalu bagaimana menciptakan inovasi baru dalam menciptakan produk-produk baru dan meningkatkan SDM. Lagi bahan baku juga selama ini kita tidak ada kendala karena bahan baku di Kabupaten Pidijaya ini cukup banyak dengan luas lahan ada 14.000 hektar. Kemudian pasar dari tahun ke tahun ternyata perbedaan pasar cukup tinggi, bahkan bukan cuma di Aceh, bahkan keluar Aceh. Memang selama ini pasar kita masih lokal, namun permintaannya cukup besar, bukan hanya di Aceh, bahkan di luar Aceh, di Pulau Jawa, bahkan pernah juga kita ke luar negeri. Namun kami sampai saat ini sangat terbatas dengan kapasitas produksi mesin kami yang terbatas. Untuk saat ini kita kapasitas produksi kita hanya mencapai lebih kurang bahan baku coklat itu sekitar 2 ton per bulan. Produksi kita untuk saat ini kalau dihitung bahan baku itu sekitar 1, atau 2 ton per bulan. Dari tahun ke tahun kita nampak ada peningkatannya. Kita dapat lihat juga dari jumlah tenaga kerja kita semakin menambah dan juga permintaan pasar juga semakin bertambah. Kita juga sudah menargetkan ke depan itu kita bagaimana usaha ini juga akan membuat produk-produk baru itu produk-produk yang berkualitas. Bahkan juga selama ini mungkin pemasaran kita hanya di kalangan menengah ke atas, tapi bagaimana ke depan kita harus mampu buat produk-produk baru itu yang bisa menyerap baik di kalangan bawah maupun kalangan atas. Jadi semua pembeli nanti akan mampu membeli produk kita. Proses pengolahan coklat, jadi coklat kami juga merupakan ada coklat yang memiliki cita rasa khas, yaitu ada rasa khusus. Itu semua adalah dari perlakuan dari proses pengolahan. Jadi kami mengolah coklat itu pertama mengambil biji coklat itu yang spesial, yang khusus. Jadi coklat yang kita olah adalah coklat yang fermentasi. Jadi setelah fermentasi dikeringkan kalau 70%. Setelah 70%, lalu kita biji coklat itu kita roasting atau sangrai. Setelah kita sangrai, kemudian di deseler. Deseler itu adalah merupakan proses pengupasan kulit.
ari coklat atau kulit biji coklat dengan daging coklat, dengan lain mie coklat. Kemudian daging coklat itu dimasuk ke mesin pemarta. Maka setelah masuk mesin pemarta keluarlah pasta coklat. Jadi pasta coklat itu ditambah susu, ditambah gula sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita buat coklat milk, kalau milk coklat berarti tambah susu dan gula. Kemudian setelah ditambah susu dan gula dan lain-lain, langsung dimasuk ke mesin refinery. Mesin refinery adalah merupakan proses penghalusan. Setelah mesin refinery itu selama lebih kurang 24 jam, lalu dimasuk ke mesin koncing. Mesin koncing itu adalah proses untuk penguapan latar atau juga proses untuk mengikat beberapa unsur yang ada dalam coklat, yaitu unsur gula, unsur coklat, lemak coklat, itu di mesin koncing itu proses. Kemudian setelah di mesin koncing, kita langsung masuk ke mesin pencetak. Ya. Setelah dicetak, kemudian dikemas. Setelah dikemas, baru disimpan untuk tempering di suhu yang dingin beberapa minggu, lalu baru bisa dipatahkan. Itu pemakaian kemasan. Ya, untuk mengemas coklat kita memang kita masih manual, jadi kita pesan kemasannya dari luar, dapat di kemari, kita langsung yang kemas, itu masih dalam manual. Ya, alhamdulillah setelah kami melakukan pengolahan coklat di tempat kami juga di depan membuka sebuah outlet, dan lama-kelamaan hingga saat ini ternyata pengunjungnya semakin ramai, apalagi hari libur. Bahkan pengunjung kita itu adalah bukan cuma masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat luar kabupaten, bahkan masyarakat dari luar Aceh. Bahkan setiap ada tamu yang datang lewat melintas dalam Aceh Medan itu, apakah orang luar negeri juga singgah tempat kita. Alhamdulillah semua pengakuan mereka itu bahwa coklat kita itu adalah ada cita rasa khas, dan itu yang patut kita syukuri, keunggulan coklat kita. Dan pengunjung kita ini kita lihat setiap hari itu semakin meningkat. Memang selama ini kami telah melakukan usaha ini selama 5 tahun. Kami juga masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan, antara lain adalah kapasitas produksi. Karena semakin lama kami sangat merasakan bahwa permintaan pasar semakin tidak mampu memenuhi. Namun demikian kami tidak pernah merasa surut. Kami tetap akan bertekad, akan optimis bahwa suatu saat coklat ini adalah akan besar. Bahkan kami akan membuat inovasi produk-produk baru yang mampu memiliki nilai saing baik lokal maupun internasional, hingga membuat usaha ini menjadi suatu perusahaan yang besar yang mampu menyerap tenaga kerja dan mampu menciptakan visa negara, bahkan juga mampu memajukan daerah. Maka dalam hal ini kami sangat mengharap kepada seluruh masyarakat Pidijaya, bahkan masyarakat Aceh, bahkan masyarakat nasional untuk mendukung usaha ini agar bagaimana usaha kita menjadi suatu usaha yang berkembang dan semakin maju. Mari kita membangun bangsa dengan membeli produk anak negeri. Mari kita memperkenalkan coklat Aceh ke pentas nasional maupun internasional.